Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya, presentasi skripsi Niko Rizky Fadilah. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI sejak tahun 2020 sampai 2024. Dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Gusmiarni SE MAK. Latar belakangnya, manajemen laba menjadi isu penting bagi kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Apalagi setelah muncul kasus manipulasi laporan keuangan seperti PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA atau TPS Food pada tahun 2017. Penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi manajemen laba, yaitu perencanaan pajak, leverage, dan ukuran perusahaan. Dengan studi pada perusahaan Food and Beverage di BI tahun 2020 sampai 2024. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, penelitian ini membahas pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang kedua, penelitian ini membahas pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga, penelitian ini membahas pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang keempat, penelitian ini membahas pengaruh perencanaan pajak, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk meneliti dan menganalisis bukti empiris pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang kedua, untuk meneliti dan menganalisis bukti empiris pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga, untuk meneliti dan menganalisis bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Yang terakhir, untuk meneliti dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2024. Tinjauan pustakanya di sini menggunakan teori keagenan. Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan atau agensi teori yang dikemukakan oleh Johnson and McLean pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal atau pemilik atau pemegang saham dan agen atau manajemen, di mana pemilik memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola sumber daya perusahaan dan membuat keputusan yang dianggap terbaik bagi kepentingan pemilik. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan di skripsi saya kali ini, jenis penelitiannya itu kuantitatif, populasinya ada 28 perusahaan, kemudian sampelnya ada 15 perusahaan, dan data observasinya ada 75 perusahaan. Pengumpulan datanya itu dari studi dokumentasi BI dan analisis datanya menggunakan regresi data panel. Ini adalah data penelitiannya, ada variabel, koefisien, standar error, tes statistik, dan probabilitas yang kesimpulannya ada di slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah hasil penelitian dari slide sebelumnya. Yang pertama,
Hipotesis pertama, pengaruh variabel perencanaan pajak atau X1 terhadap manajemen laba diperoleh nilai signifikan sebesar 0,5178 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan nilai T statistik sebesar minus 0,650761. Hipotesis kedua, pengaruh variabel leverage atau X2 terhadap manajemen laba diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0027 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T statistik sebesar minus 3,139309. Hipotesis ketiga, pengaruh variabel ukuran perusahaan atau X3 terhadap manajemen laba diperoleh nilai signifikansi 0,2712 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T statistik sebesar minus 1,110972. Yang terakhir, berdasarkan hasil pada tabel 4,8 diperoleh nilai F hitung sebesar 18,8 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00000 yang lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, variabel leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir, variabel perencanaan pajak, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sarannya, yang pertama, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan serta menjaga transparansi dalam penyusunan laporan keuangan agar praktik manajemen laba dapat diminimalkan. Untuk peneliti selanjutnya diharap dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi manajemen laba. Cukup sekian presentasi skripsi dari saya, Niko Rizky Fadila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.